Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Ayu Sulastri dari jurusan Ekonomi Syariah dengan nomor induk mahasiswa 12402183060. Pembuatan video kali ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu tugas dari praktik pengalaman lapangan yang dilakukan secara virtual dari rumah. Sehingga praktik pengalaman lapangan kali ini dilakukan di lembaga atau usaha UMKM yang berada di daerah tempat tinggal mahasiswa sendiri. Dan kali ini saya memilih untuk melaksanakan praktik pengalaman lapangan di usaha UMKM milik Ibu Komsi Atin yang berada di Desa Doro Ampel, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung, yang bergerak di bidang usaha jual beli keset yang terbuat dari bahan kain perca. Usaha UMKM milik Ibu Komsi Atin yang bergerak di bidang jual beli kerajinan keset dari kain perca ini terletak di Desa Doro Ampel, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Usaha UMKM jual beli kerajinan keset ini berdiri sejak tahun 2000 yang merupakan usaha turun-temurun dari ibunya. Awalnya usaha ini didirikan oleh Ibu Komsi Atin sendiri yang kemudian diteruskan oleh Ibu Komsi Atin. Untuk mendirikan sendiri usaha penjualan kerajinan keset ini, Ibu Komsi Atin awalnya memiliki 20 pegawai pada tahun 2010. Kemudian hingga saat ini sudah mencapai hingga 60 karyawan. Akan tetapi semua pegawai tersebut bekerja dari rumah atau mengerjakan produknya dari rumah. Penyetoran produk ini biasanya akan diambil ke rumah-rumah oleh pihak perusahaan UMKM sendiri, bisa juga diantarkan sendiri ke tempat usaha. Pegawai dari UMKM ini berasal dari berbagai daerah yang berada di sekitar Desa Doro Ampel, seperti Desa Bocor, Kecamatan Kalidawer, Desa Betak Kalidawer, Desa Karanglo Kalidawer, dan yang terakhir Desa Ngobalan Kalidawer. Di usaha UMKM ini mempunyai banyak jenis produk keset seperti keset mutiara, keset jahit, keset gunungan, dan keset penjara. Pengiriman produk ini sudah mencapai hingga luar Jawa seperti ke Kalimantan yang akan dikirim setiap 2 bulan sekali dengan jumlah produk hingga 19.000 piece sekali pengiriman. Selain dikirim ke Kalimantan, akan dikirim juga ke sekitar daerah Tulungagung seperti Madiun, Kediri yang akan dikirim sebulan sekali dengan jumlah produk 500 sampai dengan 1000 piece. Di Tulungagung sendiri biasanya akan dikirim ke Desa Jabalsari dengan jumlah produk sesuai pesanan yang biasanya mencapai 500 piece. Maksud awal dari usaha ini yaitu untuk menambah penghasilan. Beliau berpendapat bahwa usaha kecil yang dimulai pada tahun 2000 ini berawal dari keinginannya untuk menambah penghasilan keluarga dan juga berbuat sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Setelah melakukan wawancara di usaha UMKM milik Ibu Komsi Atin, saya menemukan beberapa kendala yang dialami pada masa pandemi COVID-19. Ada beberapa kendala yang dialami, yaitu yang pertama, sulitnya untuk mendapatkan bahan baku. Yang kedua, banyaknya permintaan dari konsumen.
Yang ketiga, harga produk yang tidak bisa dinaikkan. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Ibu Komsi Atin untuk mengatasi kendala yang terjadi, yaitu yang pertama, memesan bahan baku jauh-jauh hari sebelum habis persediaannya. Yang kedua, memprioritaskan konsumen yang sudah menjadi pelanggan tetap sejak lama. Yang ketiga, menaikkan sedikit harga produk. Bahan baku merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting. Kekurangan bahan baku yang tersedia dapat berakibat terhentinya proses produksi dikarenakan habisnya bahan baku untuk diproses. Sebelumnya, pihak UMKM harus menghubungi penyedia bahan baku jauh-jauh hari sebelum bahan baku yang tersedia habis. Sehingga ketika bahan baku yang telah ada habis, stok bahan baku yang telah dipesan jauh-jauh hari tersebut sudah ada. Dengan begitu, para pegawai atau pengrajin dapat segera memproduksi keset dengan tepat waktu, sehingga pada saat pengiriman kepada konsumen tidak mengalami keterlambatan. Usaha UMKM ini lebih memilih untuk fokus terhadap permintaan yang sudah menjadi konsumen atau pelanggan tetap. Maksudnya, konsumen yang sudah menjadi pelanggan tetap akan mendapatkan produk sesuai dengan pesanan mereka. Pelanggan yang dimaksud ini adalah pelanggan yang berasal dari luar daerah seperti Kalimantan yang akan memesan setiap 2 bulan sekali dengan jumlah produk 19.000 piece. Daerah lain yaitu seperti Kediri dan Madiun yang akan memesan dengan jumlah produk 1.500 hingga 2.000 piece. UMKM milik Ibu Komsi Atin ini akan lebih mengutamakan pesanan dari daerah-daerah tersebut dibandingkan dengan pelanggan lain yang hanya mengambil 100 sampai dengan 200 keset setiap minggunya untuk diperjualbelikan secara keliling. Kemudian untuk mengatasi kendala tidak bisa menaikkan harga produk, usaha UMKM milik Ibu Komsi Atin ini melakukan beberapa hal. Yang pertama, menaikkan harga produk sebesar Rp200. Angka ini sebenarnya terlalu kecil jika dibilang menaikkan harga, tetapi apabila kenaikan setiap produk keset terlalu besar, maka besar kemungkinan juga akan menurunkan permintaan dari pelanggan. Jadi dengan sedikit kenaikan ini diharapkan tidak terlalu membebani dari pihak produsen maupun dari pihak konsumen. Yang kedua, pihak UMKM juga tidak bisa jika harus menaikkan upah para pengrajin keset dikarenakan tidak memungkinkan karena melihat kondisi di masa pandemi seperti ini yang sekarang ini sulit. Apalagi upah pegawai atau pengrajin tetap dinaikkan, maka akan berbanding lurus juga dengan kenaikan semua produk UMKM yang ada. Jadi akan merugikan pihak UMKM itu sendiri.